Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 25 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-8. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Merenungkan apa yang diwartakan Injil hari ini, kita bisa mengatakan bahwa kasih dan pengorbanan selalu dibalas dengan kasih dan sukacita sejati. Hal ini terjadi dalam permenungan orang yang sungguh beriman tentunya. Kasih dan pengorbanan digandakan Allah dalam kelimpahan berkat dan kebahagiaan. Setiap pengorbanan apapun yang dilakukan dengan tulus bagi kebaikan sesama dan kepentingan banyak orang pasti berbuahkan kebaikan dan keindahan. Pengorbanan yang diberikan sebagai persembahan diri untuk mengabdi sebuah nilai yang luhur mulia akan bermahkotakan kebahagiaan. Maka, saudara-saudara yang terkasih, siapakah yang tidak berbahagia saat memberikan hadiah bagi sesama? Orang tua siapa pula yang tidak berbahagia berkorban demi masa depan anak-anaknya? Pengorbanan yang dimaknai sebagai hadiah dan persembahan tentulah selalu berpautan dengan makna hidup dan kebahagiaan. Nah, dalam terang sabda Yesus, para murid dipanggil untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan segala yang dimiliki. Meninggalkan segala keterikatan dihayati sebagai sebuah pengorbanan insani demi kerajaan Allah, mendapatkan penggandaan berkat dari Allah sendiri. Yesus berjanji bagi semua pengikutnya bahwa semua pengorbanan yang mereka lakukan pada masa ini akan dibalas 100 kali lipat oleh Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu semua kita haruslah ingat bahwa salah satu ciri pengikut Yesus adalah kesediaannya untuk berkorban. Sebelum menjadi pengikutnya, Yesus sudah katakan agar mereka yang mau menjadi pengikutnya menghitung ongkos yang harus dibayarnya sebagai pengikut Yesus. Ongkos ini bukan untuk keselamatan, karena keselamatan itu sendiri berdasarkan anugerah, cuma-cuma tanpa bayaran apapun juga. Namun setelah menjadi pengikut, kita terpanggil untuk membayar ongkos sebagai pengikut atau murid Yesus. Ongkos ini adalah pengorbanan sebagai akibat logis kita menjadi pengikutnya. Maka, saudara-saudara yang terkasih, sekarang sebagai orang Kristen boleh bertanya diri, pengorbanan apa yang dituntut dari kita? Kita terpanggil untuk menyediakan waktu cukup untuk membaca Alkitab setiap hari. Demikian juga menyediakan waktu tiap hari untuk doa, agar melaluinya hubungan kita dengan Allah Bapa terpelihara. Tiap hari Minggu kita terpanggil untuk menyediakan waktu untuk pergi merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Kita terpanggil pula untuk menyediakan waktu agar dapat terlibat dalam pelayanan gereja. Kita juga terpanggil untuk membawa persembahan kita ke gereja.
Dalam pergaulan dan pelayanan, mungkin kita juga akan mengalami korban perasaan di samping pengorbanan tenaga dan waktu. Kalau kita berkorban waktu, tenaga, perasaan, materi, ataupun berkorban nyawa bagi Tuhan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu berkorban untuk keselamatan kita semua, bukan? Maka sesungguhnya, apa yang kita lakukan, pengorbanan, tidak lain sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, memang pada umumnya kata atau istilah pengorbanan tidak begitu disukai karena berkonotasi menyakitkan atau rugi. Maka yang lebih disukai dengan istilah persembahan itu terasa indah, positif, dan menyenangkan. Namun apapun istilahnya, intinya ya pengorbanan. Marilah belajar berkorban, memberi yang terbaik dengan murah hati kepada Allah dan sesama. Allah yang Maha Tahu akan membalas segala pengorbanan dengan sukacita sejati, kemuliaan dan anugerah hidup yang kekal. Jangan takut berkorban dan berbuat baik bagi banyak orang, sebab Tuhan Yesus sudah berkorban bagi hidup kita dan telah berjanji bahwa dengan pengorbanan kita akan mendapat berkali-kali lipat anugerah dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah selalu hidupku dengan kuat kuasa-Mu, agar aku mampu bersikap murah hati dan siap sedia berkorban mengikuti panggilan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.